Semua orang membicarakan ini, cloud itu, tapi 90% orang menggunakan cloud hanya sebagai Google yang sedikit lebih pintar. Lalu, apa yang harus dilakukan dengannya? Sebenarnya, tidak ada yang benar-benar paham, dan jika Anda masih berinteraksi dengan Claude atau ChatGPT Codex, sama seperti Anda berinteraksi dengan ChatGPT biasa atau DeepSeek, maka Anda sudah jauh tertinggal. Tapi itu bukan salah Anda. Anda belum tahu kemampuan aslinya. Saya punya 5 cara otomatisasi kerja dengan cloud yang tak terpikirkan, bahkan terkesan ilegal. Ngomong-ngomong, ini tidak hanya berlaku untuk cloud, tetapi juga untuk Codex. Solusi-solusi ini menghemat lebih dari 150.000 rubel bagi saya hanya dalam minggu pertama. Saya telah menceritakan hal ini kepada para pengusaha dan eksekutif secara tertutup di Klub AI. Dan di sini saya akan membagikan kepada Anda cuplikan presentasi selama 9 menit di mana saya menjelaskan semua caranya. Di awal, saya membahas berita paling penting tentang AI, kemudian tentang insiden keamanan siber, lalu tentang 5 cara penggunaan ini. Dan materi ini belum pernah saya publikasiin untuk umum. Dan dalam 9 menit, kamu akan mengerti lebih banyak daripada 90% orang yang masih menggunakan jaringan saraf tiruan dengan cara lama. Ya, seperti Google, intinya kamu pasti paham. Link semua jaringan saraf, skill, dan prompt ada di bawah video ini. Like kalau kamu bukan bot. Mari kita tonton, saya penasaran siapa aja yang masih di sini. Dari apa yang benar-benar menarik perhatian saya dari berita terbaru tentang AI. Ya, tentu saja ada jaringan saraf tiruan baru yang keluar, tapi setiap jaringan saraf tiruan baru bagi saya sekarang rasanya, ChatGPT lagi, ya udahlah. Cloud udah rilis, ya udah. Oh, ternyata Google masih hidup dan merilis sesuatu. Ya udahlah. Maksudnya, mereka sepertinya memang berkembang, tapi tidak signifikan. Dan akhir-akhir ini saya sangat memperhatikan insiden-insiden yang terjadi dengan AI. Dan ada satu yang benar-benar membuat saya terkesan. Kejadiannya seperti ini, Hugging Face mengumumkan bahwa ada jaringan saraf tiruan yang meretas mereka. Ini adalah platform tempat para programmer mengunggah kode mereka. Tapi yang paling mengejutkan di sini adalah setelah kejadian itu dipublikasikan, orang-orang dari OpenAI mengakui itu adalah ChatGPT kami, dialah yang meretasnya. Namun yang paling mengherankan, dia sudah berada di sana selama beberapa hari dan mereka sama sekali tidak tahu bahwa model baru mereka yang sedang mereka uji di laboratorium dalam lingkungan sandbox tertutup tanpa akses ke semua hal eksternal ternyata bisa melakukan itu. 2 hari kemudian, dia keluar dari sandbox dan mulai menjelajahi internet. Kemudian dia meretas Hugging Face dan menemukan informasi yang dia butuhkan di sana. Dan baru setelah insiden itu masuk ke media, OpenAI menyadari apa yang telah terjadi. Dan ini bisa dibilang sebagai preseden pertama yang terdokumentasi, di mana jaringan saraf, syukurlah, instruksinya hanya untuk melihat dan mencari informasi, bukan untuk menghapus atau menulis ulang sesuatu. Karena pada kenyataannya, kita mendapatkan hal yang menarik ini di mana jaringan saraf itu sendiri yang keluar dan para penciptanya baru menyadari apa yang terjadi sekitar 5 hari kemudian. Saya bekerja di Kaspersky selama 3 tahun, dan Anda tahu, ada cerita-cerita saat saya bekerja di Departemen Desain, kami membuat infografis untuk Departemen PR, dan kami melihat cerita di mana kulkas pintar meretas bank di Uganda. Itu adalah komputer yang sama dengan prosesor dan akses internet. Terlebih lagi, tingkat keamanannya sangat rendah. Ada cerita di mana penipu kripto memasang program mata-mata di komputer para bankir. Awalnya mereka mengirim email seperti, "Dengar, coba lihat PDF di lampiran ini. Kami udah ngirimin tagihannya sesuai kartu nama Anda." Orang itu membuka PDF-nya, lalu ada sesuatu yang memintanya untuk menginstal. Dia menginstal program mata-mata yang kini menguasai komputernya. Setelah mendapat akses, mereka memantau aktivitasnya selama berbulan-bulan hingga menemukan kontak kepala IT-nya. Mereka lalu mengirim email ke staf IT tersebut saat dia lengah. "Ada masalah di sini, tolong periksa apakah ini normal?" Staf IT pun membukanya dan menginstalnya. Komputer staf IT terinfeksi dan dikendalikan sepenuhnya. Lewat staf itu, mereka menemukan kontak serta data kepala pengawas bank. Setelah menginfeksi komputer, mereka memanipulasi sistem kartu. Saat pengawas menerbitkan kartu, mereka mengubah saldo yang seharusnya $1.000 menjadi $10.000 dengan menambahkan angka 0. $9.000 pun mereka transfer ke rekening pribadi. $1.000 diberikan kepada yang berhak. Begitulah cara mereka mencuri $1 miliar.
Kabar lainnya, Tiongkok merilis Qwen Image 3 yang kini mampu membuat infografis dan teks hingga beberapa halaman. Mereka membuat tiruan ChatGPT Image. Bisa jadi sekarang Tiongkok menciptakan generator gambar terbaik. Tapi semua itu, Anda tahu, hanyalah keriuhan yang sebenarnya tidak berpengaruh drastis pada apapun. Tapi ada beberapa berita, hal-hal yang sangat menginspirasi saya. Saya meminta Claude untuk mengatur iklan Facebook saya. Saya pernah dengar kalau hal itu bisa dilakuin. Saya udah nonton banyak video tentang Claude. Tapi saat saya minta dia atur akun iklan Facebook dan dia berhasil dalam sekali coba, saya kaget. Saya ingat pernah bayar 50.000 rubel ke orang yang cuma duduk 2 jam, suruh saya klik ini itu, tapi hasilnya nihil. Sebelum lanjut, saya penasaran siapa saja yang udah coba. Jadi, bagikan di kolom komentar cara mana yang saya ceritakan sebelumnya yang paling Anda sukai. Dan apa yang udah Anda coba? Ngomong-ngomong, bagi peserta yang udah berpengalaman, ini saatnya Anda bersinar. Untuk 5 komentar terbaik yang akan saya pilih secara pribadi, saya akan memberikan buku elektronik saya tentang jaringan saraf. Jadi, silahkan tulis komentar Anda, dan pemenangnya akan saya umumkan di video berikutnya. Cerita berikutnya yang sangat membuat saya terkesan adalah ketika kita bisa membuat Claude mengedit video. Pengeditan video adalah proses di mana track suara diambil dari video dan diubah menjadi audio, lalu menjadi teks. Baru-baru ini Spare bahkan mengumumkan bahwa mereka telah merilis model baru ke akses publik yang dapat mengubah video, mentranskrip audio, dan bahkan menemukan momen-momen emosional. Bahkan hal-hal seperti ini pun bisa. Kamu sebenarnya bisa mengunggah video panjang apapun dan dia akan mengurainya menjadi kata-kata serta menyertakan kode waktu, yaitu waktu saat kamu mengatakan sesuatu. Sebenarnya, saya bilang ke Claude, saya perlu menyelesaikan tugas seperti ini. Coba cari apa aja yang ada di internet itu. Dia menemukan MCP yang diperlukan dan hal-hal lainnya. Ada aplikasi yang bisa mentranskripsi video ke teks dengan kode waktu yang akurat. Aplikasi ini menandai setiap kata sesuai detiknya dan menyimpannya dalam file. Kamu cukup unggah file tersebut ke CapCut atau editor lain. Berikan file sumber dan file penanda itu, lalu sistem akan otomatis memotong bagian yang tidak diinginkan. Dan hasil suntingan pun jadi. Ya, mungkin ada beberapa tambahan fitur kecil lainnya. Claude dan ChatGPT mereka punya kemampuan itu. Coba bayangkan ya, di sini alih-alih saya ada robot yang duduk kan, dan saya katakan padanya lakukan sesuatu di depan komputer. Saya jelasin, saya bilang, oke, lihat, setiap pagi kamu buka situs-situs berita ini, cari berita yang paling menarik, saring berdasarkan kriteria tertentu yang saya butuhkan. Tulis ulang dengan gaya saya, buat postingan, dan publikasikan ke Telegram saya. Saya jelasin sekali padanya, dia duduk di depan komputer, dan boom, dia langsung ambil dan kerjakan. Saya akan tunjukkan Google Calendar Agent Cloud saya. Saya buatkan kalender untuknya dan bilang, dengar, semua yang kamu kerjakan, catat di kalender. Karena saya sama sekali nggak paham apa yang dia kerjain, kamu bisa lihat ada berapa banyak tugasnya. Yang merah itu tugas rutin yang dia kerjain sendiri. Saya cuma atur sekali di awal, sisanya dia yang jalanin. Warna hijau itu saat kami duduk bersama dan saling berkirim pesan, itu waktu yang paling tidak efisien. Belum lama ini, sekitar 9 hari yang lalu kalau tidak salah, keluar wawancara Ilya Sutskever dari OpenAI yang berbagi cerita, dia bilang, saya sadar kalau saya tidak efisien, saya harus menarik diri dari semua proses karena semuanya terhambat di saya. Dan pemikiran yang dia sampaikan itu rasanya gila, keren banget. Maksudnya kita bicara tentang pengembang AI yang sadar dan bilang, saya terus mencari cara untuk menarik diri dari proses ini karena saya sadar pekerjaan tetap berjalan baik tanpa saya. Pemikiran ini ngubah segalanya. Saya jadi sadar kalau saya masih menjadi penghambat di banyak hal. Saat sistem berjalan, saya perhatikan agen saya. Sepanjang malam, dia tidak melakukan apa-apa. Tapi dia santai saja kan? Komputer menyala, kerja Allah. Dan ini benar-benar skill keren yang saya buat untuknya. Jadi kalau kita paham dari apa sebuah proses dibangun, bagaimana cara kerjanya di tingkat file ya, maksudnya bagaimana data itu disimpan, maka akan jadi jelas bagaimana cara melakukan semuanya ke depannya. Saya lagi mantau beberapa blog, lihat apa yang dibilang temen. Wah, saya udah mengotomatisasi YouTube. Padahal di YouTube, saya menghabiskan banyak sekali waktu cuma buat bikin thumbnail. Dan kamu tidak bisa mendelegasikan pembuatan thumbnail kepada siapapun, karena thumbnail itu menentukan nasib semua rekaman yang sudah kamu buat selama berjam-jam dan menghabiskan banyak waktu.
Karena kalau thumbnailnya payah, tidak akan ada yang ngekliknya, tidak akan ada yang menonton videomu. Kalau mau 1 juta penayangan, kamu butuh 1 juta klik di thumbnail itu. Makanya, saya harus habisin waktu buat thumbnail, mengecek dan mengujinya. Tapi, apa hal menarik yang saya lakukan? Saya lihat ada yang udah mengotomatisasi ini. Saya pikir kalau mereka bisa, saya harus minta cloud untuk menirunya. Lalu saya berikan ide-ide saya terkait tugas-tugas ini kepadanya. Saya bilang, dengar, saya butuh kamu untuk membuat thumbnail. Bagaimana caranya? Dia bilang, bisa lewat Higgsfield. Tapi kemudian langganan Higgsfield saya habis. Saya pikir, buat apa diperpanjang kalau saya udah punya ChatGPT? Saya bilang, gini aja, jangan pakai Higgsfield lagi. Langsung generate aja lewat browser, buka ChatGPT. Jadi Cloud membuka browser, membuka ChatGPT, lalu di ChatGPT dia mengenerate gambar dan mengunggahnya kembali ke Cloud. Nah, itu yang pertama. Kedua, dia mulai bikin chart. Saya bilang, oke, coba lihat. Ini folder berisi foto-foto saya saat sedang berekspresi. Dia memberi saran 25 ekspresi apa saja yang perlu saya buat. Lalu saya duduk di sana, pasang muka aneh di depan ponsel dan ngirimin folder itu kepadanya. Saya bilang, nah sekarang kita udah kasih keterangan semua foto-foto ini. Saya bilang, ada senang, sedih, terus kayak lagi mikir. Pokoknya yang kayak gini-gini-gini. Ya semua ekspresi standar yang biasa kamu lihat di YouTube. Saya bilang, oke sekarang buat thumbnail. Pakai folder ini bareng sama gambar-gambar itu. Paham? Ya, paham. Dan sekarang dia ambil folder ekspresi itu, terus sebelum dia bikin thumbnail, dia lihat dulu thumbnail apa saja yang pernah saya pakai di YouTube. Jadi dia buka channel YouTube saya, lihat 6 video terakhir, terus dia cek kira-kira supaya adegan kita nggak ngulang yang sebelumnya. Dia cari video YouTube di internet yang lagi rame soal topik itu, terus lihat thumbnail apa yang dipakai di sana. Dia ambil itu buat inspirasi, masukin foto saya, atur posenya biar pas, diubah-ubah, terus semuanya digenerate di ChatGPT lewat prompt. Hasilnya, dia kasih saya 3 thumbnail yang saya tes. Dulu, saya butuh waktu sekitar 1 jam buat ini. Beneran nggak kurang dari 1 jam per video. Kebayang nggak? Nah, itu tadi 5 caranya. Dan kalau kalian bisa pakai setidaknya 1 aja dari cara-cara itu, berarti video ini udah terbayar. Tulis ya, cara mana yang paling kalian suka. Pemenang komentar terbaik akan saya umumkan di deskripsi video berikutnya. Dan file yang berisi semua layanan, prompt, dan skill bisa didapatin secara gratis lewat link di deskripsi. Nah, kalau kalian mau membangun sistem sendiri, bukan cuma potongan-potongan, tapi secara utuh, saya punya kursus Neuroproducer. Linknya ada di sana juga. Saya Pavel Lebedev, terima kasih, sampai jumpa.